Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai pendataan non ASN ya. Baik itu di lingkungan instansi pendidikan dan non pendidikan. Nah, untuk kriterianya itu tenaga non ASN yang dapat mengikuti dan tidak dapat mengikuti pendataan 2022. Sini untuk kriteria tenaga non ASN yang dapat mengikuti pendataan kita nanti akan bahas. Eh, Nanti kita akan bahas poin per poin. Nah, di sini untuk poin pertama yaitu pegawai non ASN yang masih bekerja di instansi pemerintah dan masih bekerja sampai dengan saat ini ya. Saat ini tuh maksudnya karena di Juknis atau di surat edaran yang sudah dipublis sebelumnya oleh Menpan dan BKN itu maksimal 31 Desember 2021. Jadi yang di atas 31 Desember 2021 ini tidak bisa mengikuti atau tidak dapat mengikuti pendataan. Kemudian untuk yang poin kedua itu berstatus sebagai THK2 yang terdaftar dalam database BKN. Untuk yang THK2 ini menjadi prioritas utama ya pemerintah, karena memang untuk THK2 ini sebenarnya masa kerjanya itu sudah lama. Jadi THK pertama itu diangkat pada era SBY. Nah, untuk yang sekarang itu untuk THK2 ini belum terjaring pada masa Presiden SBY. Jadi untuk ketuntasannya itu akan diselesaikan pada tahun sebelum 2023. Kemudian yang ketiga itu berusia minimal 20 tahun sampai dengan 56 tahun pada 31 Desember 2021 kecuali ex THK2. Nah, untuk yang THK2 ini tidak ada maksimal umur ya. Artinya sudah menjadi peluang besar Bapak Ibu ketika THK2 untuk pendataan ini. Harapannya agar Bapak Ibu ini bisa diangkat menjadi ASN. Dan untuk yang non THK2 itu nantinya maksimal 56 tahun. Jadi kalau lebih dari 56 tahun kayaknya nggak mungkin juga sih, kalau yang kebanyakan non ASN di sini kurang dari 56 tahun kecuali yang THK2 itu masa kerjanya lama. Kemudian poin berikutnya itu bagi tendik dan tenaga pendidikan yang terdata di Dapodik dan mendapatkan tunjangan insentif dari Pemda. Maksud dari poin ini yaitu tendik dimaksudkan dalam ruang lingkup instansi pendidikan itu TU ya, kemudian tenaga pendidikan itu adalah guru. Kemudian yang poin berikutnya itu dibayarkan gajinya oleh APBN atau APBD sampai dengan 31 Juli 2022. Bagi Bapak Ibu yang honorer yang mendapatkan gaji dari APBN atau APBD itu paling lambat atau sampai dengan 31 Juli 2022 itu masuk dalam kriteria pendataan non ASN yang dapat mengikuti pendataan ini. Jadi untuk yang gajinya APBN misalnya yang biasanya itu yang THK2 itu dari APBN atau APBD langsung dari instansi yang naungan provinsi atau naungan kementerian, itu biasanya APBN ya. Kecuali yang pendidikan misalnya yang honorer itu dari operasional sekolah. Tapi tetap juga untuk yang operasional sekolah
anggarannya itu dari APBN. Nah, ini untuk sebagai apa ya, sebagai warning juga, bukan sebagai warning, jadi ngasih tahu ke Bapak Ibu kalau ini adalah dubbing ya. Jadi maaf sebelumnya kalau untuk ucapan dan slide-nya itu kurang sesuai, karena waktu recording itu tidak ada suara, makanya untuk kesempatan ini itu saya melakukan dubbing. Jadi agak kurang tepat juga antara slide dan pembahasannya gitu ya. Jadi agak delay. Ini untuk yang poin ke-5, kriteria tenaga non ASN yang dapat mengikuti pendataan. Salah satu yang kita harapkan itu bisa terjaring gitu ya pada 2023. Kemudian untuk poin berikutnya itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, maksud diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja itu misalnya dalam instansi pendidikan. Sekolah itu naungannya dinas pendidikan. Namun untuk yang sekolah itu kan ada kepala sekolah. Nah, itu adalah paling rendah dari pimpinan unit kerja. Jadi yang SK-nya dari kepala sekolah itu bisa jadi termasuk ke salah satu tenaga non ASN yang akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkompetisi atau bersaing di pendataan ini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Seperti yang saya singgung pada poin sebelumnya, untuk yang kriteria tenaga non ASN yang dapat mengikuti ini maksimalnya itu 1 tahun, atau minimalnya itu jadi paling singkatnya itu masa kerjanya itu 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun terhitung dari 31 Desember 2021, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke pendataan ini ya, karena memang prioritas pendataan ini THK 2 dan guru honorer yang masa kerjanya itu minimal 1 tahun. Kemudian untuk yang Bapak Ibu misalnya baru masuk di tahun 2022, itu khususnya bagi tendik dan tenaga administrasi dan guru, itu biasanya yang saya tahu gitu ya, pengalaman pribadi saya ketika memasukkan data guru itu harus dilampirkan dengan surat pernyataan ya. Nah, untuk yang kriteria tenaga non ASN yang tidak dapat mengikuti pendataan, yaitu bekerja pada layanan umum atau BLUD. BLUD ini contohnya perguruan tinggi negeri yang dimana untuk layanan umumnya itu tidak bisa mengikuti ya, karyawan yang di universitas negeri itu tidak bisa mengikuti pendataan. Kemudian yang poin kedua ini gajinya dibayarkan oleh penyedia jasa dengan mekanisme outsourcing atau ahli daya. Nah, ini untuk yang melalui pihak ketiga seperti yang saya bilang tadi, perguruan tinggi negeri membutuhkan karyawan. Nah, kemudian perguruan tinggi negeri ini meminta pihak ketiga untuk mencarikan
teknisi atau karyawan tertentu untuk layanan umum misalnya, atau untuk kebersihan atau apa. Nah, ini tidak termasuk ke dalam pendataan non ASN. Kemudian poin berikutnya, tenaga non ASN yang terdampak rasionalisasi Pemda atau rasionalisasi pegawai tidak tetap. Jadi yang pemerintah daerahnya terdampak rasionalisasi, maka tidak bisa mengikuti pendataan tenaga non ASN 2022 ini. Dan mungkin untuk yang syarat-syarat seperti ini akan berubah mekanismenya di tahun 2024 atau 2000, intinya di atas 2023 lah. Karena memang untuk yang 2023 ke bawah ini mengacu pada regulasi hukum yang sudah ada pada tahun 2016. Kemudian pegawai dengan SK di atas 31 Desember 2021 atau tidak memiliki masa kerja 1 tahun dengan mekanisme pembayaran gaji APBN atau APBD. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu yang SK-nya di atas 31 Desember itu tidak bisa mengikuti pendataannya. Jadi ini khusus yang di bawah 31 Desember atau minimal masa kerjanya 1 tahun. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ini adalah dilakukan melalui dubbing gitu ya, untuk slide dan pembahasannya kurang tepat, mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.